gitu. Kayak lu tuh lulusan S1 UI, kok lu jualan susu? Inbox itu simpelnya kayak ATM. ATM yang memudahkan mahasiswa atau pelajar tuh cetak dokumen. Kalau ngantri, nggak perlu panas-panasan, 24 jam. Wah, berarti nggak ada jam tutupnya? Nggak ada jam tutupnya. Jadi kapanpun kita butuh ngeprint, misalkan besok pagi harus dikumpul jam 7, itu udah bisa ngeprint jam 1 pagi. Apa dia mau kayak ngeprint duluan gitu dari jarak jauh. Dia di kereta itu udah upload duluan, Mbak. Oh, berarti nanti tinggal di print aja gitu? Datang langsung tinggal scan. Enak, simple banget gitu. ya. Terus habis itu ya kapal nggak ada hubungannya sama printer Iya, malah gitu kan biasanya harusnya Mas berlayar gitu kan. Iya, siap, Tapi siap. sekarang malah berlayar di print box ini. Iya, berlayar mengarungi perusahaan sendiri. Betul, nggak apa-apa, bagus. Hai Logikers, kembali lagi bersama saya Alfi di Logika Bicara Podcast. Hari ini kita kedatangan satu guest star yang sangat keren banget karena di usianya terbilang muda tapi sudah mempunyai salah satu bisnis yang wah keren banget. Penasaran siapa? Sebelum itu jangan lupa buat follow sosial media kita di Instagram @logicnews.id dan jangan lupa buat subscribe ke kita di Logika Bicara. Oke, hai Halo. Mas Alif, apa Mbak kabar? Alfi. Iya, jadi kalau misalkan anak muda zaman sekarang itu kerjanya nongkrong terus ngopi-ngopi cantik, tapi beda sama tamu kita yang hari ini gitu. Wah, kalau dilihat tuh udah terlihat aura-aura kesuksesan gitu kan. Enggak, gue juga nongkrong kok. Tapi nanti nongkrongnya gue ceritain lebih detail. Oh gitu, boleh. Jadi kita tuh hari ini pengen ngobrol-ngobrol aja sih Logikers, kayak tentang bisnis yang dijalani sama Mas Alif nih. Karena bisa dilihat kan karena kayak udah rapih banget gitu kan. Kayak PNS ya. Kayak PNS Coklat. Betul. Tidak mewakili bisnis. Iya, ini dia tuh seorang pembisnis muda yang handal. Apa sih bisnisnya kira-kira? Jadi ini tuh ada salah satu bisnis namanya Printbox. Kalau boleh diceritain nih Mas, Printbox tuh apa sih? Mungkin belum ada yang tahu gitu. Oke, jadi Printbox itu simpelnya kayak ATM. Mm-mm. ATM yang memudahkan mahasiswa atau pelajar tuh cetak dokumen Oh, gitu. di kampus ataupun sekolah seperti itu. Jadi kita membuat yang awalnya orang ngeprint itu di counter print, Iya, di di fotokopian fotokopian gitu ya. Kita harus datang ke fotokopian, kemudian minta nomor WhatsApp abang-abangnya, Terus abangnya email, judes, kita, ya kan? itu paling banyak sih sebenarnya bener, masalah ya. utama. Nah, Setuju. kemudian kita membuat itu menjadi otomatis. Sehingga mahasiswa itu nggak perlu lagi berinteraksi dengan counter printnya langsung, tapi kita buat dia langsung mengupload dokumennya yang ingin dicetak dan membayarnya itu via website. Jadi ini modelnya self-service gitu ya? Self-service otomatis, jadi kayak di Jepang. Oh gitu, berarti Gitu. emang kita harus mandiri ya buat. Bukan cuma harus mandiri, Tapi kita dimudahkan. iya benar, Gitu. benar. Karena nggak perlu panas-panasan. Betul. Nggak perlu ngantri. Nggak perlu ngantri, nggak perlu panas-panasan, 24 jam. Wah, berarti nggak ada jam tutupnya. Nggak ada jam tutupnya. Jadi kapanpun kita butuh ngeprint, misalkan besok pagi harus dikumpul jam 7, itu udah bisa ngeprint jam 1 pagi. Wah, cocok banget nih pasti buat anak-anak kuliahan kan? Iya, biasanya kan pada kayak, aduh kapan ya gua butuh ngeprint, mendadak gitu. Terus tugas gua baru kelar jam 12. Nah, pasti mikir dong kapan di mana lagi Iya, counter print yang buka kan, fotokopian, iya, fotokopian yang buka gitu kan. Ya udah kita sediakan print box langsung dekat di kampusnya masing-masing. Di dalam kampusnya mereka nggak perlu lagi nyari-nyari, dari website bisa dapat langsung. Oh, berarti Printbox ini lokasinya ada di kampus? Ada di dalam kampus. Kalau boleh tahu di mana aja tuh lokasinya, kampus mana aja? Kita tuh awalnya di Universitas Indonesia. Sekarang kita sudah expand sampai ke Universitas Brawijaya. Wow, keren. Berarti Gitu. emang di tempat-tempat yang terbilang anak-anaknya cerdas ya, karena kan UI, Unbrau gitu kan. Sebenarnya lebih ke kayak teredukasi lah. Betul. Gitu. Kalau cerdas sih ya banyak Semua orang mahasiswa. cerdas. Semua orang juga Iya, cerdas betul, gitu, betul. Tapi ada rencana buat ke banyak kampus atau pengen seluruh Indonesia kan siapa tahu gitu kan? Betul, sebenarnya justru itu yang kita harapkan. Jadi kita berharap supaya Printbox ini bisa dipakai di seluruh kampus dan sekolah, Mbak Alfi. Jadi harapannya sih sebenarnya bukan ingin mendisrupsi ya, tapi lebih ke arah supaya mahasiswa itu bisa terbantu dengan layanan cetak dokumen self-service-nya Printbox. Jadi memanfaatkan teknologi yang makin Betul, maju gitu betul. ya. Justru itulah yang harus kita manfaatkan. Betul. Gitu. Nah, jarang banget anak muda yang kepikiran sampai kayak Mas Alif nih. Oke. Jujur saya kayak amazed banget gitu. Wah, Oke. anak muda keren banget. Saya aja kalau misalkan lagi ngelamun mikirin apa gitu. Tapi Mas Alif kayaknya kalau ngelamun mikirin bisnis ya. Iya, betul sih. Keren banget. Kadang kalau misalkan gue lagi bingung gitu ya, kayak bengong gitu ya, kayak apa ya kira-kira yang bisa ngasihin sesuatu gitu. gitu. Nah kebetulan karena memang background gue tuh di bidang robotik gitu ya, jadi
memang gue terbiasa bikin ngotak-ngatik barang-barang teknologi, hardware, software gitu ya. Dan kalau diingat zaman dulu pertama kali bikin printbox itu, kepikirnya simple Mbak. Karena gue harus ngantri untuk ngeprint 1 lembar itu 20 menit. Oh gitu, jadi berdasarkan pengalaman pribadi Iya, gitu. justru karena pengalaman pribadi itu gue bilang kayak ribet amat nih ngeprint aja, butuh waktu ngeprint untuk nunggu gitu ya. Ya akhirnya gue pikir kayak apa sih yang bikin orang ngantri, orang bikin lama gitu. Akhirnya gue lihat, gue amatin ternyata karena adanya interaksi antara manusia. Betul. Gitu. Jadi karena gue lihat kayak prosesnya bisa diotomasi dan background gue di bagian robotik itu, akhirnya gue pikir bikin aja simple gitu, bikin website, bikin printer umum. Gitu berarti ini kan dalam bentuk mesin. Kalau boleh tahu untuk pembayaran atau cara pakainya itu gimana sih? Oke, pembayarannya kita gampang Mbak. Jadi pakai GoPay, OVO, e-wallet dan transfer bank. Oh gitu. Berarti cashless ya? Cashless. Jadi sebenarnya cara pakainya itu cukup buka saja di www.printbox.id. Berarti nggak pakai aplikasi? Nggak perlu download, nggak perlu yang install. memorinya penuh nggak perlu. Iya, gitu. Jadi orang-orang yang memorinya penuh itu nggak perlu lagi ngeluh-ngeluh ke kita. Iya, karena kita pakai website. Pakai website gampang banget gitu, nggak ada yang aplikasi yang perlu dihapus. Gitu. Pakai website, buka www.printbox.id, di situ tinggal login Google, lalu nanti tinggal upload dokumen. Setelah upload dokumen pembayaran pakai e-wallet, bebas GoPay, OVO, kalau nggak ada OVO, Dana, ShopeePay, link aja. Setelah pembayaran dia dapat invoice berupa QR code. Nah, nanti QR code ini di-scan ke Printbox. Oh, di-scan. Di-scan. Jadi ada QR scannernya kayak yang di mesin-mesin kasir, tinggal tit gitu. Nanti otomatis si Printbox itu, mesin Printbox itu akan langsung otomatis ngeprint dokumen yang kita upload di website sebelumnya. Gitu. Itu prosesnya cuma 5 menit loh Mbak semuanya. Iya, berarti enak banget ya. Jadi mahasiswa yang misalkan kayak di kereta nih, aduh gua mau ngeprint sesuatu nih. Terus habis itu dia harus nungguin dia mau kayak ngeprint duluan gitu dari jarak jauh. Dia di kereta itu udah upload duluan, Mbak. Oh, berarti nanti tinggal di print aja gitu? Datang langsung tinggal scan. Enak, simple banget gitu. ya. Boleh nggak ke kampus saya? Udah. Belum. Di Mercu ongoing, insya Allah. Amin. Iya. Kayak memudahkan banget nih mahasiswa akhir apalagi kan. Banget. Soalnya biasanya memang yang ngeprint tuh administrasi skripsi. Iya, betul. Kemudian skripsinya juga, tugas-tugas angkatan juga segala macam banyak sih gitu. Berarti kalau tugas-tugas itu nantinya akan dijadiin data di Printbox atau gimana? Apa nanti akan ada dihapus gitu datanya? Kan kadang ada orang yang kayak, data gue atau skripsi gue ada di orang lain nih, gue takutnya disalahgunakan atau gimana gitu kan? Enggak, kita nggak nyimpen data. Oh, jadi langsung hilang gitu? Jadi prosesnya itu adalah ketika teman-teman upload dokumen tersebut itu dikunci, di-encrypt. Sama seperti kayak di WhatsApp. Chat kalian kan nggak bisa dibuka sama orang WhatsApp. Nah, kita juga sama, di-encrypt. Nanti setelah mereka scan QR code di Printbox, di-download, di-decrypt. Kemudian setelah downloadnya sudah berhasil dan cetaknya selesai, langsung otomatis terhapus. Berarti buat semua mahasiswa nggak perlu khawatir nggak perlu khawatir, justru kita lebih aman daripada tukang fotokopian. Enggak, kita nggak usah ini, tapi dari bahkan kayak ngeprint titip di temen. Oh iya, benar-benar. Jadi kalau misalkan kayak kita ngeprint, bro, fotokopiin KTP gue dong gitu. Lu punya kan printer kan sana kan. Itu kan bahaya juga. Iya, bisa jadi teman kita jahat kan, bisa jadi kan gitu. Kalau ini di Printbox enggak, dia otomatis langsung dihapus. Secara otomatis karena sistem kan gitu. Jadi lebih gampang lah. Jadi udah simple, terus juga privasinya jelas. Iya. Mudah juga. Wah, ini sih. Dan cashless. Betul, apalagi kan sekarang kita udah mengurangi yang tunai ya, udah cashless semua, apapun kris iya, gitu. Betul. Jadi kayak bener-bener menarik banget gitu. Nah, Mas, selama menjalani bisnis Printbox ini, ada nggak sih cerita menarik gitu yang pernah Mas alami atau kayak mungkin dari timnya gimana? Kan pasti sebuah bisnis, apalagi anak-anak muda masih yang kayak pikirannya tuh banyak yang nongkrong lah, main lah, jadi nggak selalu memikirkan bisnis ini gitu. Oke. Jadi sebenarnya tim kita itu dari 7 tahun yang lalu tuh udah kenal. Oh gitu. Jadi apa teman sendiri ini? Teman sendiri. Oh, teman sendiri. Teman sendiri. Kebetulan di robotik itu teman-teman kita itu memang circle-nya itu sudah sering buat alat-alat. Gitu. Cuman kebanyakan itu bikin alatnya itu alat yang tidak dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi kayak cuman sekedar, gue bisa bikin ini, kita bikin gitu. Nah, akhirnya kita coba cari gimana ya bikin alat yang bisa menghasilkan sesuatu gitu dan bermanfaat juga. Nah, akhirnya kita coba bikin Printbox itu setelah menemukan masalah yang tadi ngantri. Dan akhirnya terciptalah Printbox. Nah, kalau masalah soal Printbox itu sebenarnya kita bikin Printbox itu dari tahun 2020, Mbak. Wow, berarti udah 3 tahunan. Udah 3 tahunan. Jadi
2020 itu kita start idenya dan sudah ada prototipe dalam 3 bulan. Jadi hanya 3 bulan saja dari mulai ide sampai akhirnya jadi barang itu udah 3 bulan aja. Tapi karena COVID. Oh iya, emang kemarin tuh zaman COVID semuanya, bahkan banyak juga karyawan yang dikena PHK kan. Jadi kita untuk buat kayak gitu tuh ada aja gitu kesusahannya. Nah selain itu karena kampus juga itu kan online. Iya betul, jadi nggak ada ngeprint. Jadi nggak ada yang ngeprint, nggak ada yang ke kampus. Jadi kita tuh benar-benar karena kita sudah bikin produknya gitu ya, udah production juga, itu kita tuh waktu itu banyak masalahnya itu karena kita sudah ngeluarin modal gitu. Sedangkan pendapatan tuh nggak ada. Ya ampun itu, wah kalau anak muda kayak gitu udah pusing banget. Tapi untungnya dijalani bersama-sama ya. Dijalani bersama-sama. Nah akhirnya kayak kita bilang bahwa situasi ini sementara, nggak mungkin selamanya gitu kan. Betul. Nah karena waktu itu sudah tahu akan offline, di tahun 2022 akhirnya kita coba untuk placement Printbox sebelum kampus masuk. Nah jadi kita starting back-nya itu sebenarnya 2020, 2022 itu kita vakum. 2022 akhir barulah kita start. Jadi start per cut off tanggal November 2023 ini sebenarnya kita baru 1 tahun sih Mbak. Oh gitu, tapi karena ada COVID aja karena sih sebenarnya. Karena kepotong COVID gitu, karena bukan cuma kita doang. Itu kan hal yang nggak bisa kita prediksi ya. Betul. Itu major isu. Betul. Jadi kayak pas anak kuliahan masuk tiba-tiba wah ada mesin apa nih banget ya kan. Pasti jadi kan datang ada inovasi gitu. Betul. Pasti kan apalagi anak-anak Universitas Indonesia kayak datang tiba-tiba dengan kampus sebesar ini gitu kan. Pasti ngelihat satu barang yang nggak pernah dilihat tuh pasti akan mau nyoba gitu. Ini apa sih, ini apa. Terus mereka tuh tahu informasinya gimana sih? Atau emang Mas itu ngasih penyuluhan atau sosialisasi tentang mesin ini kan mereka nggak tiba-tiba ini apa terus tahu oh ini Printbox buat ngeprint itu. Pasti kan kayak bertanya-tanya ini tuh mesin apa ya gitu. Justru yang uniknya itu adalah kita nggak pernah sama sekali ada sosialisasi, ada gimmick marketing, ada publikasi yang besar-besar nggak pernah. Justru rata-rata itu dari media-media itu yang datang ke kita. Oh gitu, wah. Gitu karena pas banget dong. Justru itu jadi yang kita kayak datang sendiri gitu. Jadi kayak kita tuh kayak wah tiba-tiba viral di Twitter. Tiba-tiba di Twitter ada 10.000 retweet, 2 juta view kayak waduh, kita belum publikasi sama sekali gitu karena mahasiswa kan main Twitter kan. Terus tiba-tiba dari media-media datang, liput, wawancara. Kemudian mahasiswa itu karena penasaran ya pakai sendiri aja gitu. Jadi sama sekali nggak ada sama sekali publikasi. Bahkan ngajarin mereka pakai sendiri. Pakai sendiri. Ada satu kasus unik. Kenapa tuh? Kita baru naruh Printbox 1 hari di BINUS waktu itu. Itu kita taruh 1 rim langsung habis Mbak dalam 1 hari. Padahal kita nggak baru naro, bener-bener baru naro, besoknya itu udah harus di-review lagi. Berarti emang bisa dilihat semua mahasiswa tuh sebenarnya malas keluar daerah kampus, semuanya di lingkungan kampus aja. Betul, karena kita gampang langsung naro di dalam kampus, mahasiswa tuh nggak perlu keluar, ngeprint di dalam kampus, ber-AC. Iya, itu sebenarnya yang dibutuhkan mahasiswa kan kita sukanya yang adem-adem ya. Betul. Apalagi sekarang kan lagi panas-panasnya kan. Jadi emang ngebantu banget sih jujur Printbox ini buat mahasiswa ya. Itu memang sih gitu, alhamdulillah. Itulah titik balik kami lah. Jadi yang awalnya vakum sudah menghabiskan dana untuk modal awal, tapi pas di akhir ini 2022 kita sudah dapatkan bahwa banyak yang menggunakan juga. Iya, gitu. Berarti udah rezekinya emang. Kemarin kan agak di stop dulu, disuruh tunggu dulu. Tapi pas datang tiba-tiba langsung banyak banget ya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah emang rezeki nggak kemana. Nah, mau tanya lagi nih Mas, pandangan Mas Alif tentang, kan Mas Alif kan jalanin bisnis nih, pasti ada dukungan-dukungan lain, ada nggak sih kayak dukungan dari pemerintah ataukah dari kayak program-program pemerintah yang mungkin ngebantu bisnis Mas Alif atau anak-anak Gen Z gitu yang membuat bisnis juga, atau gimana? Jadi sebenarnya kita juga mau berterima kasih sih, karena memang dari ada beberapa kementerian memang ada gitu ya, udah support dia juga ya. Yang pertama itu datang dari Kementerian Kemendikbud dulu namanya. Dulu namanya Kemenristek. Kemenristek itu support kita dalam hal untuk perbantuan modal dengan model inovasi teknologi. Itu nama programnya itu Startup Inovasi Indonesia tahun 2020. Itu di bawah BRIN sekarang. Kemudian dari Kementerian Kominfo juga bantu kita di bawah naungan Startup Studi Indonesia. Itu mereka kayak ngasih semacam pelatihan buat startup pemula gitu. Terus dari Universitas Indonesia juga support, dari beberapa bank juga support gitu, bank pemerintah juga support. Ya itulah kita melihat bahwa memang meskipun banyak yang bilang bahwa
kadang pemerintah tidak membantu, Iya. tapi ada aja gitu kalau ada kita aja. cari ya, kalau kita cari. Memang kita nggak. Berarti balik lagi ke diri kita mau Iya. mencari atau enggak. Betul, betul. Karena gua pun itu nyari program-program apa yang fit in dengan model inovasi kita. Dan alhamdulillah ada yang kasih modal, ada yang kasih pelatihan pendidikan, ada yang kasih ekosistem, ada yang kasih bahkan ke rekrutmen karyawan gitu. Itu semua dibantu sih beberapa hal. Berarti pemerintah emang mau membantu ya. Jadi tinggal anak muda yang mau kayak Mas Alif nih sukses di usia muda bisa coba gitu. Karena pemerintah membantu kita. Tinggal kitanya mulai aja dulu gitu. Cukup membantu. Iya, gitu. cukup membantu. Cukup membantu. Balik lagi gitu. ke diri sendiri. Betul, dan tim betul. juga itu pastinya. Betul, betul. Gitu. Nah, Siap, terus Alfi. tadi kan kita udah ngobrol banyak nih. Terus aku tuh pengen tahu soal Mas Alif tuh background untuk memulai bisnis tuh gimana sih? Atau emang dari jurusan bisnis? Tadi kan bilang robotik ya. Terus tiba-tiba bisa ke bisnis tuh pikiran dari mana gitu? Ada ide dari mana? Atau memang suka jualan dari dulu? Oke, jadi sebenarnya dari semester 1 gua tuh udah mulai dagang. Wah, berarti emang udah mulai bisnis ya dari Mulai awal. bisnis. Meskipun gue bukan jurusan bisnis. Gue tuh jurusan teknik perkapalan. Agak jauh ya. Iya, jauh banget ya. Teknik perkapalan Teknik tiba-tiba ke vending bisnis. mesin. Iya, Vending mesin. Terus habis itu ya kapal nggak ada hubungannya sama printer malah gitu kan. Biasanya harusnya Mas berlayar gitu kan. Siap, Tapi sekarang malah berlayar di print box ini. Iya, berlayar mengarungi perusahaan sendiri. Betul, apa bagus. Gitu. Kapalnya perusahaan sendiri, benderanya bendera perusahaan. Iya, tapi kan bisnis kan. Iya, Nah, itu betul. gimana tuh awal? Jadi memang gue tuh dari awal itu dari mahasiswa semester 1 tuh udah usaha. Semester 2, semester 3, pokoknya ada 7 jenis usaha lah yang udah gue Waduh, apa aja tuh? Masih inget nggak? masih ingat. Apa? Jual Pertama? donat pisang. Oh, donat pisang. Wah, saya baru dengar. Biasanya donat kentang loh. Ya, donat pisang itu danusan mahasiswa, tapi gue jadiin danusan pribadi. Waduh, otak dagang terus. Iya. Terus kayak tahu-tahuan gitu, pokoknya gorengan-gorengan buat makanan pagi lah gitu. Terus salad buah. Iya. Terus jual beli motor. Wah, sempet juga. Sempet jual beli motor. Kalau misalkan dari 3 yang disebutin tadi, ini kan kayak sekitar kita aja, kayak simpelnya. Iya. Ya karena kita malas jajan keluar. Jadi kebetulan Mas Alif jualan nih, Iya, teman-temannya beli. Nah, kalau iya. misalkan motor, agak gimana ya? Sama aja sebenarnya, sama aja. Oh, sama. Jadi kan kalau misalkan kita jualan makanan pagi, karena ada kebutuhan orang mau makan. Iya, betul. Gitu. Sama aja, motor itu juga sama. Mahasiswa butuh kendaraan. Iya, bener. Tapi kan untuk menjual motor itu dengan harga yang wow banget. Justru tiap tahun itu mahasiswa itu semester 7 atau semester 8 itu udah nggak butuh motor. Oh gitu. Mereka akan jual motornya ke juniornya. Iya sih. Oh, Mas jadi Nah, gue beli, terus nanti gue jual ke junior. Gitu emang ada. Emang main bisnis banget Emang sih ya. ada gitu. Kepikiran gitu. Iya, ya lumayan lah gitu waktu itu. Terus sempet trading kripto juga gitu, Bitcoin dan segala macam. Terus habis itu sempat jualan susu. Susu kedelai atau susu sapi aja? Susu sapi. Susu sapi. Sapi, terus jual beli logam mulia pernah. Wah, berarti bisnisnya emang banyak banget. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat kayak Mas Alif nih keren banget, tenang atau jangan khawatir karena di balik kesuksesannya itu ada beberapa hal yang dilewatin dulu. Dan semua orang tiba-tiba langsung sukses. Jadi ada kita juga masih belum sukses ya guys. Iya, masih nanti akan lebih berkembang lagi. Berdoa untuk sukses. Iya, betul. Kita semua bisa sukses ya kan, apalagi generasi muda zaman sekarang gitu. Tapi dengan pencapaian yang udah dicapai sama Mas Alif sekarang, jangan mikir anak-anak muda kan pasti kayak overthinking. Aduh, ini orang udah umur segini udah punya perusahaan, gue gini-gini aja. Tapi balik lagi, kita mulai dulu gitu. Jangan cuma iri tapi nggak ada actionnya gitu. Jadi harus lihatlah Mas Alif udah 7 bisnis yang dijalanin. 7 kan ya Mas? Iya. Gue ada sih fotonya kayak waktu dulu zaman dulu gue tuh benar-benar jualan susu tuh di jalan raya gitu kayak. Tuh, itu kuncinya apa? Nggak gengsi, ya kan? Ya kan kuncinya apa? Nggak gengsi. Bahkan teman gue sempet nanya gitu kayak, lu tuh lulusan S1 UI, kok lu jualan susu gitu. Ya. Belum tahu aja dia kalau misalkan nanti printbox di mana-mana. Iya, gitu ya. Itulah waktu itu sempat digituin sama teman. Iya, emang. Pas saat kita mau mencapai mimpi itu ada lah beberapa orang yang mandang sebelah mata. Tapi balik lagi kita percaya sama diri kita sendiri. Iya, betul. Gitu. Itu sih yang paling penting, betul. Betul, kayak percaya sama diri sendiri itu paling utama. Gitu. Jadi kayak anak muda, ayolah kita ikutin Mas Alif. Bahkan saya aja tuh jujur kayak kagum Mas. Sekarang saya buka usaha aja kali ya. Saya izin dulu deh buka usaha. Sok buka usaha yang sama. Enggak dong, kompetitor dong kita. Enggak gitu. Jadi kayak ya, oh ya ngomongin soal kompetitor.
kan sekarang juga masih banyak ya, dan ada orang yang mungkin nggak cashless gitu, tetap mau tunai. Gimana sih cara Mas untuk mempertahankan bisnis ini supaya bisa bersaing gitu di Oke. pasar? Jadi sebenarnya kan Printbox itu sendiri pun itu sudah punya unique selling point yang baru, yang beda dengan counter print atau fotokopian biasa gitu ya. Dimana kita self service dan segala macam gitu. Tapi memang betul ada permintaan-permintaan yang kita tidak bisa akomodir di counter fotokopi yang ada di counter fotokopi di Printbox nggak ada. Iya, Ya betul. contoh misalkan ATK beli pulpen nggak bisa. Gimana caranya? Masa modelan kayak vending machine itu kan? Iya, kita nggak punya. Terus kayak misalkan print F4 juga nggak bisa, print A3 juga nggak bisa gitu. Kita benar-benar pure murni print A4. Dan banyak yang kayak bilang kayak terbatas dong gitu. Tapi ya itu, kita memang mesinnya memang akan terus upgrade gitu. Yang awalnya dulu kita punya mesin cuman sekedar ngeprint, ada staples-nya sekarang. Iya. Ada staples-nya kan. Jadi itu berdasarkan upgrading dari permintaan mahasiswa. Betul. Jadi balik lagi permintaan pasar apa kita turutin sebagai yang punya bisnis gitu. Terus dulu layarnya kecil. Sekarang layarnya diperbesar gitu. Supaya apa? Supaya di situ teman-teman bisa branding. Misalkan dari himpunan-himpunan mahasiswa mau promosikan event tertentu bisa. Oh, bisa iklan juga. Bisa. Nah, tuh pas banget yang mau Gitu. iklan. Instagram Mas Alif apa nih? Mungkin bisa hubungin atau hubungi Instagramnya Printbox, Printbox.inventing. Gitu. Tuh, Printbox.inventing. Jadi bisa yang mau iklan silahkan. Gitu. Terus kita juga mengakomodir dari sisi yang mau usaha fotokopian gitu dengan menggunakan Printbox. Itu kita buka franchising. Iya. Gitu. Terus habis itu yang mau branding dan segala macam juga bisa. Tapi yang tadi Mas bilang ada permintaan ATK. Saya kepikirannya malah mungkin di modelnya kayak ATK claw gitu kayak bisa, penjepit. Kan kalau biasa kan boneka, tapi ini dibuat alat tulis kantor gitu kan, itu menarik juga sih. Jadi kayak hiburan juga buat mereka. Kalau itu jadinya judi, Mbak. Iya juga sih. Jangan, kita yang halal yang aja. halal, jangan. Iya sih, benar. Kalau misalkan orang bayar terus nanti dia nggak dapat pulpennya gimana? Iya sih, bener ya. Yaudah, itu nanti aja deh. Nanti aja gitu. Itu nanti aja. Ya bisa lah kita akomodir kayak misalkan jual itu pulpen nanti akan gitu. berjalan sih sesuai perkembangan gitu. Intinya adalah gini, Printbox ini sebenarnya mengisi kekosongan dari sekolah-sekolah yang membutuhkan counter fotokopi yang ringan. Jadi misalkan sekolah tertentu, misalkan anggaplah SMA X, itu mereka kayak butuh ngeprint, tapi tidak ada counter print di sekolah X ini, SMA X ini. Jadi siswa-siswi itu harus izin keluar, Pak, izin dong, gitu. Saya mau ngeprint, bolos sih siswa. Iya bener, ngeprint pulang. ngeprint, nggak balik lagi. Dilempar gitu. Nggak balik lagi gitu. Nah jadi si sekolah-sekolah ini akhirnya terbantu dengan adanya Printbox sehingga mereka bisa memfasilitasi siswa-siswi di sekolah tersebut untuk tidak perlu keluar. Bahkan kayak ada kasus-kasus seorang siswa atau seorang siswa itu saya lupa ceritanya gitu, tapi pokoknya salah satu sekolah itu sampai hampir ketabrak. Gara-gara mau fotokopi? Iya, karena kan nyebrang soalnya. Soalnya dia nggak pakai Printbox sih. Nah, belum ada Printbox. Oh, belum. Akhirnya kita adakan Printbox, si sekolah itu happy. Alhamdulillah. Gitu. Jadi karena jadi fasilitas baru untuk sekolah dan kita gratis untuk sekolah untuk fasilitas. Oh, gitu? Iya. Jadi kalau misalkan di sini ada sekolah-sekolah mau fasilitasin Printbox, itu kita gratis naruh Printbox di sekolah-sekolah tersebut. Berarti nggak perlu bayar gitu ya? Nggak perlu. Kita sediakan kertasnya, kita sediakan tintanya, bahkan kita sediakan alatnya juga. Untuk kertasnya ukurannya ada apa aja sih, Mas? A4 aja, Mbak. Oh, A4 aja. A4 aja, khusus A4. Jadi kayak, emang memudahkan banget sih. Jujur ini bisnisnya selain memudahkan juga bermanfaat ya buat orang banyak gitu. Harus dicontoh gitu. Nah ini kan Printbox itu modelnya mesin ya, Mas? Itu sumber energinya dari listrik atau gimana? Iya, sumber energinya dari listrik biasa. Nah kalau misalkan nih, buruknya banget mati lampu, itu gimana tuh? Kalau mati lampu di bawah 20 menit, tetap masih bisa pakai Printbox. Oh, masih bisa. Masih bisa, karena kita ada UPS di dalamnya. Jadi ada cadangan situ. Jadi kan biasanya ada yang mati lampu yang memang sengaja lama, memang ada perbaikan. Ada mati lampu yang cuma sebentar, karena memang mungkin cuma korsleting kecil, kemudian sekringnya turun. Itu 5 menit selesai kan. Itu tetap bisa pakai Printbox.
Jadi kalau misalkan yang mati lampu lama nanti mesinnya akan mengoperasikan sendiri gitu? Bisa. Jadi dia langsung otomatis ketika listriknya nyala kembali, dia langsung nyala Oh kembali. gitu, berarti emang keren banget nih mesinnya. Mas Iya. yang buat ya Mas ya? Tim. Oh tim. Setim gitu. Yang penting adalah orang Indonesia yang bikin. Iya, wah cintailah produk-produk Indonesia. Cintailah Produk-produk Indonesia. Ya ampun. Tapi emang, wah saya jujur kagum banget, saya nggak tahu ya. Sebelnya nggak sih saya minta tanda tangan Mas Alif gitu? Jangan, nggak boleh. Kita nentak kabur. Ah iya bener, tapi kayak harus dicontoh, ini jadi kayak role model lah buat generasi Z atau anak muda yang mau mulai bisnis. Coba dulu, banyak nanti pasti akan ada hambatan-hambatan, tapi nggak akan mungkin jadi kayak sekarang Mas Alif kalau misalkan nggak ada hambatan itu gitu. Yes, betul. Jadi kita tuh lagi naik tangga semuanya, nanti akan nyampe di kesuksesan masing-masing gitu ujungnya kan. meninggal. Oh iya bener, betul. Tapi kan kita nggak boleh berhenti nyari income sebelum meninggal. Gitu. Gitu. Pokoknya gue mau bermanfaat aja. Betul, apalagi kan ini pasti dengan adanya Printbox ini ngebantu banyak orang dari keluarga Mas Alif, terus habis itu keluarga tim. Iya, keluarga tim dan lain-lain, jadi kayak berkah lah jatuhnya. Amin, ya. amin. Gitu. Keren banget sih Mas Alif ini. Jadi kayak perbincangan kita hari ini tuh bener-bener yang seru banget gitu kan ya Mas. Terus habis itu buat teman-teman yang mau pakai Printbox jangan lupa buat follow Instagramnya apa? Printbox.inventory. Printbox.inventory. Jadi pakai di semua kampus, ada di Universitas Indonesia sama di Unbrau. Universitas Indonesia, di BINUS, di UPN, di UNJ, di PNJ. Tuh banyak tuh, ada 5. Di Unisula, di Unisba, di Universitas Pasundan, ada di sekolah-sekolah. Wah, itu berarti ada di tiap fakultas universitasnya? Yes, di tiap masing-masing fakultas. Jadi buat kampus-kampus yang tadi udah disebutin silahkan dicoba. Atau mungkin baru dengar kayak, gue selama ini kuliah di sini tapi nggak tahu kalau ada Printbox. Nah, boleh nanti kontak aja ke Instagram kami. Terus untuk kerjasama dan fasilitas untuk Printbox itu gratis. Betul ya. Gitu. Kalau gitu terima kasih buat Logikers yang udah nonton video kita sampai selesai. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.